Mas Anies bisa saja salah memilih calon wakil presidennya. Tapi betulkah Anies Baswedan salah memilih calon wakil presidennya? Dan akankah Caimin ini akan bisa bertahan dengan serangan-serangan yang saat ini muncul? Dan pesan untuk AHY di sini adalah harus move on, mencari kecocokannya dengan PDIP. Dan jika saja terjadi sedikit keberuntungan, halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Caimin ini diperiksa oleh KPK sebagai saksi atas kasus korupsi dana pengadaan software untuk mengawasi kondisi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Yang mana saat itu Caimin kembali ke tahun 2012 menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika ternyata nanti sampai Caimin ini bermasalah, akankah Anies Baswedan balik kucing pada Agus Harimurti Yudhoyono? Kartu pertama kita akan tunjukkan kartu hijrah atau kartu berpindahnya seseorang ke tempat di mana dia akan mendapatkan ketenangan lebih dibandingkan tempat yang sekarang. Apakah ini bisa langsung diartikan? Kita tahu bahwa Caimin ini baru saja diusung, langsung sekejap ada pemanggilan dari KPK. Walaupun di sini dipanggil hanya sebagai saksi dan dimintai keterangan, tapi tak urung langsung menyebarkan berita tidak sedap. Apakah memang langsung akan membuat AHY kembali? Saya pikir tidak semudah itu. Tetapi langsung akan membuat masyarakat ini ingat kembali terhadap kasus yang terjadi kembali di 11 tahun yang lalu ini. Dan ini otomatis ya pasti akan menurunkan kredibilitas Caimin, walaupun ini diduga dilakukan oleh oknum yang berada di kementeriannya. Tetapi reputasinya sebagai seorang menteri ini dipertanyakan kembali. Dan orang-orang pun yang mungkin tadinya ini berharap lebih, ini mungkin hijrah lagi pemikirannya untuk waduh sayang nih, Mas Anies bisa saja salah memilih calon wakil presidennya. Tapi betulkah Anies Baswedan salah memilih calon wakil presidennya? Apapun itu, kita akan melihat bahwa masyarakat ini mudah sekali untuk diarahkan oleh berita yang ada dan citra negatif karena judul-judul yang saat ini ada. Caimin dipanggil KPK, Caimin diperiksa oleh KPK dan sebagainya. Ini otomatis menurunkan value Caimin sebagai calon wakil presiden. Dan ini adalah hal yang juga pasti akan jadi satu pemikiran yang lumayan pasti akan mendalam untuk Anies Baswedan dan juga tim yang saat ini beranggotakan Nasdem, PKS, dan juga PKB ini. Apalagi tidak hanya itu, santer juga berita-berita dan unggahan tentang reaksi dari Mbak Yeni Wahid yang mencoba untuk menjawab pertanyaan dari salah satu wartawan tentang apa reaksi Gus Dur saat beliau ini dilengserkan dari kedudukannya menjadi salah satu penasihat di PKB melalui Munas yang diadakan di Ancol saat itu. Dan ini hanyalah satu hal di antara banyak sekali serangan-serangan yang dilancarkan kepada kubu Anies Baswedan yang saat ini mengangkat Caimin bakal calon wakil presiden. Saya katakan begitu karena belum daftar. Dan selama janur kuning melengkung, semuanya masih akan bisa terjadi. Kita tahu juga himbauan dari Gus Yakut, Menteri Agama Republik Indonesia saat ini, yang mengatakan jangan memilih seseorang yang memecah belah umat. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa dukungan NU belum tentu kepada ketum PKB yang saat ini direncanakan mendampingi Mas Anies dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang akan terjadi di Oktober nanti. Apakah ada kesengajaan di sini? Kalau menurut saya sulit untuk mengatakan. Kesengajaan jelas iya. Tetapi ini semua sudah dilakukan sejak lama. Jadi kalau mungkin ini harus ditelisik dari sisi hukum, tidak ada yang salah dengan hal ini tadi. Kasusnya masih terbuka, penyelidikannya masih terjadi, dan belum ditutup kepada satu konklusi siapa yang bersalah. Harusnya kan bisa dipanggil agak nanti. Mungkin setelah pengumuman atau beberapa hari setelah kemarin deklarasi. Tapi ini seakan-akan mepet banget. Dan timingnya itu kayak pernikahan Denny Caknan yang diadakan di dekat-dekat ulang tahunnya di Asmara. Jadi mustahil untuk kita bisa menganggap ini sebuah kebetulan. Tapi bukankah dalam politik hal seperti itu memang ada? Tapi selama ini masih dalam sebuah koridor hukum, saya pikir tidak ada yang salah dengan ini. Dan kesengajaan itu pasti akan sulit untuk dibuktikan. Sehingga boleh kita anggap bahwa ya ini adalah pemanggilan murni, tapi hasilnya seperti apa? Mungkin ada di konten saya yang lain apa yang akan terjadi dan bisa saja ini lebih mengerikan daripada apa yang kita bayangkan. Akankah karena pemanggilan ini Caimin urung untuk terus mendampingi Mas Anies? Kalau menurut saya di sini tidak, dan
pasti masih akan terus jalan karena mereka merasa bahwa satu-satunya jalan dan nasihat dari orang sekitarnya kalau mereka ini mau nyapres dan nyawapres ya mereka tidak punya pilihan untuk saling mengandalkan satu dan lainnya. Mas Anies kalau nggak dengan Caimin otomatis hilang tiketnya. Dan Caimin juga nggak akan mungkin karena elektabilitasnya yang rendah dan akan sulit jika dia mencalonkan diri menjadi calon presiden. Sehingga berbekal itu semua, saya kira dukungan penuh dari Partai Nasdem dan PKB ini sudah dikantongi oleh Muhaimin Iskandar. Dan bahkan jika ternyata ini bisa dipertahankan dan Caimin bisa menjaga keseimbangan antara jawabannya dan juga pertanyaan dari orang-orang tentang kebenaran kasus ini, maka sebenarnya ini akan jadi sebuah hal yang positif untuk publikasinya. Sama seperti Mas Anies, otak kita ini sulit membedakan mana berita negatif, mana berita positif. Kita menerimanya hanya sebagai berita saja. Dan dengan ini semua popularitasnya pasti akan meningkat tajam. Tapi bagaimana dia mengcounter isu ini itu perkara yang lainnya. Maka kita akan melihat kedua pasang ini memang akan harus menempuh strategi untuk menaikkan popularitasnya karena mereka kalah amunisi dan logistik dibandingkan dua capres yang lainnya. Dan mereka memiliki keuntungan karena sudah mendeklarasikan terlebih dahulu dibandingkan dua lainnya yang masih jomblo. Yang mau tak mau ini adalah berita buruk untuk AHY dan dia harus move on, merelakan ini semua dan maju terus untuk apakah membuat koalisi baru atau memilih dengan koalisi yang sudah ada. Ya tentu saja tidak mungkin kembali lagi dan itu menyisakan PDIP dan koalisi Gerindra yang dimotori oleh Pak Prabowo Subianto. Dan untuk kembali ke Pak Prabowo kayaknya ini akan sulit karena AHY dan Prabowo Subianto memiliki basis suara yang persis sama dan tentu saja mereka berdua akan mengetahui dan pasti tidak akan saling memilih satu dan yang lainnya. Tidak ada jalan lain, ya mereka harus bersatu dengan PDIP. Tapi peta politik ini masih sangat mungkin untuk tergeser-geser. Cinta-cintaan di antara partai dan koalisi ini masih akan terus bisa terjadi perubahan. Terutama Caimin yang belum terlihat bisa menyumbangkan suara untuk kubu koalisi perubahan persatuan ini tadi. Sehingga jika ini terjadi, maka kegalauan pasti akan muncul. Dan sangat mungkin jika ternyata nanti Caimin bisa saja tergeser dari kursi ke cawapresannya. Tapi tergeser bukan berarti partainya akan diam begitu saja. Kalau seandainya PKB-nya di sini itu cerdas, seharusnya dia ini membeli pemain lain untuk masuk sama seperti P3 dengan Sandiaga Uno dan melabelinya dengan PKB serta pemasangannya dengan Mas Anies yang akan membuat semua hal ini akan lebih mudah lagi. Kita tahu bahwa PKB belum tentu akan mendapatkan dukungan dari NU atau warga Nahdlatul ini. Dan untuk itu memasukkan pemain lain yang memiliki popularitas tinggi ini sangat mungkin untuk memastikan PKB masih memiliki tiket untuk ikut bursa pencawapresan yang ada di pemerintahan jika ternyata Mas Anies nanti akan menang. Jika tidak, sebenarnya keputusan untuk meninggalkan koalisi bersama Pak Prabowo, Golkar dan PAN ini adalah sebuah keputusan yang keliru. Dan pesan untuk AHY di sini adalah harus move on, mencari kecocokannya dengan PDIP dan jika saja terjadi sedikit keberuntungan menjadi menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Pak Ganjar dengan menterinya yaitu. Dan akankah Caimin ini akan bisa bertahan dengan serangan-serangan yang saat ini muncul? Kita akan bahas di konten yang berikutnya. Terima kasih atas atensi kalian menonton channel Ramalan Politik ini dan semoga ini akan bisa memberikan wawasan yang lebih agar kita bisa memilih calon presiden dan wakil presiden yang mewakili harapan dan juga pilihan kita di tahun depan nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.